Halo semua, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini, aku mau bahas gimana cara aku bagi antara tabungan biasa dan investasi. Menabung itu memang jadi hal yang bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Soalnya kalau ngikutin kata hati maunya tabungan banyak, tapi kalau udah soal perut sama mata udah masuk kategori super sulit banget buat dikontrol. Maunya tuh ya belanja tiada henti, tapi tabungan gak tergerus. Mana ada ya kan? Mesti kita sendiri yang harus pandai atur keuangan. Kalau mau ngikutin pengennya aja, belanja terus, aduh, itu kita harus atur kapan momentum yang tepat. Misalnya, bulan ini gajian, kita atur dulu tuh pembagiannya. Tabungan harus berapa, belanja kebutuhan sehari-hari itu berapa. Nah, baru kita atur jajan kita itu berapa. Soalnya kalau gak diatur pasti bablas deh. Misalnya habis gajian langsung beli-beli aja tanpa dipisahin dulu uang tabungannya. Akhir bulan pasti timbul tanda tanya tuh. Kok habis? Emang aku ada belanja apa aja ya? Perasaan kemarin gak beli apa-apa deh. Nah ini nih, asal muasal bisa kena kantong kering. Terus gimana dong caranya biar gak jebol kantongnya? Di sini aku mau share cara aku kelola uang tabungan aku. Ini cerita waktu aku masih kuliah tapi sambil kerja ya. Aku udah pernah buat di video sebelumnya tentang gaji aku 3 juta dan bisa nabung 21 juta setahun. Linknya aku sertain di description box ya. Nah sekarang aku mau ceritain gimana cara aku kelola nilai 21 juta itu. Jadi tiap bulan tabungan aku sekitar 1,7 jutaan. Itu aku bagi ke 3 bagian. Ada tabungan bank. Tabungan ini khusus buat pegangan, tapi bisa aku pakai buat yang betul-betul mendesak ya. Misalnya, buat biaya berobat yang cukup besar, itu aku pakai dari situ. Tapi intinya tabungan bank ini buat pegangan yang nggak dipakai buat keperluan sehari-hari. Soalnya kalau tabungan sehari-hari itu, aku udah buat posnya tersendiri. Cek juga di video sebelumnya. Itu buat pembagian posnya gimana. Kemudian ada tabungan emas. Sekarang itu kan banyak ya media yang nawarin pembelian emas secara online. Jadi kalau beli emas online itu nominal Rp1.000 aja udah bisa nabung. Murah banget kan. Tapi kita harus cari media yang betul-betul terpercaya supaya uang kita tetap aman ya. Terakhir itu ada saham. Sekarang kita tuh mudah banget kalau mau nabung saham, gak perlu nominal yang besar-besar banget. Aku jelasin sedikit ya. Misal saham BBRI itu kan harganya kisaran 3.000 per lembarnya. Minimal pembelian saham itu 100 lembar. Jadi kalau mau beli saham BBRI itu minimal pembeliannya Rp3.000 dikali 100 lembar itu Rp300.000. Nah, itu kita udah bisa nabung saham. Jadi mudah dan murah banget buat investasi kan. Tips buat nabung saham ini, kalian cari emiten atau perusahaan yang betul-betul punya kualitas. Jadi maksudnya sebelum beli itu kita bisa cek-cek dulu nih mana saham yang kira-kira cocok buat kita. Soalnya kalau kita masih pemula pasti bingung mau pilih perusahaan yang kayak gimana. Itu kita bisa search by Google, mudah banget, banyak banget informasinya di situ. Terus persentase aku baginya gimana antara 3 kategori ini? Kalau aku itu gak pakai persentase ya. Jadi misal Januari itu aku buat tabungan emas dulu, abis itu bulan berikutnya buat tabungan saham, dan bulan berikutnya lagi baru aku masukin ke tabungan bank. Jadi tuker-tukeran gitulah tiap bulan. Simple banget tapi worth it kok. Kalau kalian mau, bisa juga buat persentase. Misal tabungan bank 25%, tabungan emas 35%, saham 40%. Kenapa tabungan bank lebih kecil? Urutannya kenapa saham yang paling besar? Jadi gini,
Ketiga media tabungan ini semuanya kategori liquid atau gampang cairnya. Kalau yang non-liquid itu contohnya kayak properti sama tanah. Berhubung ketiga-tiganya liquid, aku buat saham paling besar persentasenya karena kalau buat investasi jangka panjang itu bagus banget. Kalau emas itu dia masuknya buat ngejaga nilai aset kita. Hitung-hitung buat nyimbangin nilai inflasi lah atau kenaikan harga. Jadi gitu ya. Mudah banget kan buat nabung sama investasi. Kuncinya cukup kita komitmen aja. Semua pasti beres. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel aku. Nyalain notifikasinya biar kalian tahu aku ada update video baru. Semoga channel aku ini bermanfaat buat kalian. Stay healthy. Bye-bye.